Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Kimia Organik 2 pada Kinetika Kimia bagian ketiga. Minggu kemarin kita telah membahas terkait penentuan orde reaksi menggunakan data laju awal. Sedangkan hari ini kita akan menentukan orde reaksi menggunakan laju terintegrasi. Oke ya. Apa syaratnya menentukan orde reaksi? Menggunakan laju terintegrasi. Untuk yang ini, syarat kita bisa membahasnya bahwa reaktannya adalah hanya satu senyawa. Kalau pada kemarin menggunakan data laju awal, itu bisa 2 atau lebih senyawa. Artinya, kalau di sini ada reaktan PA, maka di sini menjadi QB ditambah RC. Ketika hanya ada satu reaktan di dalam reaksi ini, maka kita bisa menentukan orde reaksi menggunakan laju terintegrasi. Sekarang kita akan melihat. Oke, kita lihat. Yang pertama untuk reaksi berorde 1. Oke ya, kita tahu bagaimana. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Silahkan. Gimana hukum laju? Oke ya. Jadi dalam hukum laju itu kan adalah dA per dt, karena dia adalah sama dengan min K kali konsentrasi A. Ini di sini min ya, minnya yang di sini, karena pengurangan konsentrasi reaktan. Kalau dia hanya ada satu reaktan, dan dia adalah reaksi berorde 1, maka ini keduanya bisa kita integralkan. Ingat ya, integralkan. Ini dia. dA per dt. Oke, maka supaya gampang, ini kita jadikan dia dalam satu bidang yang sama. Artinya, min integral D konsentrasi A per konsentrasi A, sama bukan variabelnya? Ini A0, ini adalah A, sama dengan K kali integral dt, yaitu T0 kali T. T0-nya pasti awalnya adalah 0, karena dia dimulai dari 0 waktunya. Oke ya. Di dalam integrasi, ingat ya, di dalam integrasi, maka integral dari 1/A itu sama dengan ln A. Oke. Maka ini kita akan bisa menjadikannya adalah ln konsentrasi A dibagi dengan ln konsentrasi A0, K dikali T, karena T awalnya adalah 0. Lalu persamaan ini bisa kita ubah menjadi apa? Ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A0 dikurang dengan KT. Ini dia reaksi berorde 1. A itu apa? Konsentrasi A saat waktu tertentu. A0 apa? A0 adalah konsentrasi A awal atau mula-mula. Sementara T adalah waktu yang dibutuhkan. Kalau nanti dalam bentuk seperti ini, maka kita bisa mengubahnya dalam persamaan matematika Y sama dengan A ditambah BX. Di mana Y-nya otomatis adalah ln A dan variabel X-nya nanti adalah waktu dalam second. Ingat itu. Lalu bagaimana Pak kita mencari nilai K? K itu nanti kita bikinkan di sini adalah grafik. Apa grafiknya? Sumbu X-nya apa tadi? T.
Sumbu Y siapa? Ln konsentrasi A. Kalau grafiknya linear, maka reaksi ini adalah reaksi berorde 1. Ingat itu. Jadi ketika grafiknya linear, maka reaksinya adalah reaksi berorde 1. Lalu, bagaimana melihat K? K itu sama dengan slope min K ya, karena ini min di sini, ingat itu. Min K sama dengan slope. Slope itu apa? Perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Ini Y tadi, ini X. Nanti kita akan lihat contohnya. Ingat ya. Oke, itu dia. Lalu bagaimana waktu parohnya? Kalau kamu masukkan nanti reaksi berorde 1, maka waktu parohnya adalah ln 2 dibagi dengan K. Ingat itu ya. Apa itu waktu paroh? Waktu untuk mengubah apa? Zat menjadi setengah semula. Ingat ya. Jadi waktu paroh adalah waktu yang diperlukan sehingga konsentrasi reaktan menjadi setengahnya. Jadi itu disebut dengan waktu paroh. Jadi ingat itu. Kalau ini adalah reaksi berorde 1. Kalau laju terintegrasi ini mostly kita hanya bicara pada reaksi berorde 1 atau reaksi berorde 2. Sama. Bagaimana kalau dia adalah reaksi berorde 2? Oke. Kalau dia reaksi berorde 2, min dA per dt sama dengan K kali A dipangkatkan 2. Betul nggak? Iya. Lalu kita integralkan kedua ruasnya. Di mana ini dari A0 menjadi A, ini dari 0 menjadi T. Maka kita bisa kumpulkan dia yang sesamanya. A0 menjadi A, dari A, min dA per A kuadrat, sama dengan K kali dt. Dalam persamaan integral, bahwa integral dari AX itu adalah 1/X AX ditambah 1. Ini kan artinya integral dari A pangkat min 2, betul nggak? Berarti kan 1 per min 2 tambah 1 kali A pangkat min 2 ditambah 1. Ingat itu. Jadi ini integralnya berapa? Min A pangkat min 1 atau min 1/, konsentrasi A. Itu integralnya. Maka kalau kita integralkan secara utuh, maka kita akan mendapatkan 1/, konsentrasi A. Oke. Sama dengan 1/, konsentrasi A0 ditambah dengan KT. Ingat itu. Di mana ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. It means nanti kalau kita buatkan grafik, maka dia harus di sini sumbu X, di sini sumbu Y, maka di sumbu X itu adalah waktu. Di sumbu Y-nya adalah 1/, konsentrasi. Kalau nanti dia grafiknya linear, linear tahu kan? Lurus. Maka reaksinya adalah reaksi berorde 2. Jadi kalau kamu nanti ketemu satu reaktan, 2 kemungkinan reaksinya berorde 1 atau reaksi berorde 2. Kapan dia reaksi berorde 1? Kalau ln A-nya versus T yang linear. Ini ln A versus T. Kapan dia reaksi berorde 2? Ketika 1/, konsentrasi A versus T-nya yang linear. Jadi ingat itu. Kalau nanti kita masukkan, bagaimana T setengahnya? T setengahnya adalah 1/K kali konsentrasi A0. Ingat itu. Ini waktu parohnya. Oke. Jadi ingat ya. Nah, sampai di sana dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat contoh soal berikut. Ada suatu reaksi. Ada waktunya T dalam jam.
Boleh kalau semuanya jam ya berarti harus di jam. Boleh menit Pak, boleh. Oke, boleh detik, boleh. Yang penting nanti satuannya adalah biasanya lajunya satuannya adalah molar per second. Ada reaksi C12, H12, O11 itu menjadi C6, H12O6 tambah C6, H12, O6, di sini ada H2O. Lihat di sini. Ini ada satu reaktan. Oh, kalau dia satu reaktan, maka kita akan menggunakan yang dinamakan laju terintegrasi. Ada datanya, ini konsentrasi dari C12, H12O11. Oke, ini dalam molar. Oke, kita lihat nih. Ini ada waktunya 0, ini waktunya ada 0,5 jam, ini 1 jam, ini 1,5 jam, ini 3,0 jam. Ini konsentrasinya 0,501, ini konsentrasinya 0,451, ini 0,410, ini 0,376, dan ini 0,301. Itu dia. Kalau dia menggunakan laju terintegrasi, dari mana kita tahu reaktannya 1? Maka kita tambahkan tabelnya. Ini nggak ada soal yang ditanya itu. Tentukan orde reaksi di atas. Ini soal A. Tentukan orde reaksi. Maka kalau kamu disuruh menentukan orde reaksi, kamu tambahlah 2. Di sini siapa Pak? Ln konsentrasi C12, H12O11, dan seper C12, H12O11. Ini silakan kamu keluarkan kalkulator kamu. Ini kalau di seper 1,996, ini 2,217, ini 2,439, ini 2,659, ini 3,322. Oke. Lalu kita cari juga ln-nya. Nanti kita akan tahu dia linear di berapa. Oke, sekarang buka kalkulator dulu. Kita lihat dia ya. Mana ln? Oke, lihat. Tidak ada ln di sini saya cari dulu sebentar ya. Oke, kita lihat. Oke ya, kita coba. Jadi kita cari ln dari 0,501. Silakan gunakan kalkulator kamu. Ini adalah min 0,691. Next, kita cari ln 0,451. Maka itu didapatkan min 0,796. Yang ketiga, itu adalah ln dari 0,41. Itu sama dengan min 0,891. Lalu selanjutnya, ln dari 0,376 itu adalah min 0,978. Dan yang terakhir adalah ln dari 0,301. Itu ln-nya adalah min 1,200. Oke. Kalau kita sudah mendapatkan 2 tabel tambahan, kita tinggal membuat grafiknya. Ini grafiknya kamu harus bagus membuatnya. Ini kemungkinan adalah ln konsentrasi C12, H12O11 versus T dulu. Coba kamu samakan. Ln-nya ke bawah, berarti kamu ingat membuat grafiknya berarti ke bawah. Ingat karena dia min. Ini adalah T, ini adalah ln konsentrasi C12, H12O11. Pak, tadi pada contoh Bapak bilang ke atas iya karena nilainya positif. Ini nilai negatif. Ini 0,5, ini 1, 1,5, lalu 2, 2,5, dan 3,0. Itu berapa Pak? Dari 0, berarti di sini adalah sekitar 0,1. 0,2, 0,4, 0,6 min ya.
min 0,8, min 1,0, dan min 1,2. Lebih baik lagi kamu menggunakan Excel membuat grafiknya, tidak apa-apa. Kita lihat pada waktu T-nya 0, berapa lotnya? Min 0,691. Berarti di sini kira-kira. Betul? Ya. Pada saat T-nya 0,5, dia adalah 0,796. Di sini kira-kira. Oke. Ketika dia satu waktunya, 1 jam, berapa? 0,891. Berarti di sini. Oke. Selanjutnya ketika 1,5 min 0,987, ini di sini. Sip. Kemudian saat 3 dia adalah min 1,2. Kita lihat. Harusnya kamu bikin pakai grafik ya, ini nggak lurus harusnya. Nanti kamu cobakan pakai Excel membuatnya. Yang kedua, kita carilah dia seper konsentrasi C12H12O11 versus T. Oke, maka karena dia nilainya positif, ke atas dia. Kita tulis nih 0,5 jam, 1 jam, 2 jam, 1,5, di sini 2, di sini 2,5, di sini 3, ini T. Ini adalah seper konsentrasi C12H12O11. Oke, maka kita lihat nih. Rentangnya dari 1,9 berarti 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0. Nanti kamu bikin di dalam grafik yang lebih bagus di Excel ya. Kita lihat nih, saat dia adalah 0, dia adalah min 1,996 di sini kira-kira. Saat dia 0,5, dia adalah 2,2. Oke. Di saat dia 1, dia adalah 2,4. Oke. Di saat dia 1,5 jam, 2,7. Sekitar 2,7 di sini. Di saat dia 3,0, dia adalah 3,0, 3,32. Nah, ini dia. Lihat nih, grafik ini sangat lurus. Beda dengan yang di kanan itu agak bengkok sedikit kalau kamu mencobakan menggunakan Excel membuatnya. Lalu dari sini ini adalah linear. Karena seper konsentrasi C12, H22 ya. H22 itu bukan 12 ya. Oke, H12. Oke, H22. Karena C12H22O11 versus T-nya linear, sementara log-nya tidak linear. Coba lihat ini tidak linear, agak melengkung sedikit yang ini. Sampai di sini melengkung sedikit. Maka ini disebut reaksinya adalah reaksi berorde 2. Itu dia. Dia adalah reaksi berorde 2. Maka bisa kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi C12H22O11 dipangkatkan dengan 2. Inilah persamaan lajunya. Dari sana dapatnya. Pak, lalu gimana kita mencari nilai K? Oke, kalau dicari nilai K, K sama dengan slope. Saya bilang tadi slope-nya adalah delta Y per delta X. Ambillah, ini dia. Yang pertama dan yang kedua. Pak, saya mau ambilnya data kedua dan ketiga boleh. 1 dan 3 boleh. Berarti 2,217. Yang Y-nya, betul nggak? Y-nya adalah seper. Oke. 2,217 dikurang berapa? Dikurang 1,996. Ini dibagi dengan X-nya 0,5 dikurang 0. Oke, maka kita akan cobakan berapa slope-nya. Oke, kita lihat ya. 2, keluarkan kalkulatormu, 217 kurang 1,996 bagi 0,5. Dapatkan 0,442. Satuannya gimana, Pak? Ya, kita tulis. C12H22O11 pangkat 2. Ini molaritas kali jam min 1. Karena tadi pakai jam.
Kalau kamu menjadikan second boleh. K kali molaritas kuadrat. Berarti K-nya satuannya berapa? Molaritas kali jam min 1 bagi molaritas kuadrat. It means molaritas min 1 jam min 1. Maka didapatkan K-nya berapa, Pak? Molaritas min 1 jam min 1. Ini dia. Jadi nanti kamu lihat, kalau nanti dia adalah ln versus T-nya yang linear, ini reaksinya orde 1 yang ini. Tapi ini nggak linear. Sementara kalau seper konsentrasi versus T yang linear, maka itu disebut dengan apa? Perfect, reaksinya berorde 2. Oke. Sekarang kalau kita tanya berapa waktu paruhnya, Pak? Oke. Waktu paruhnya tadi kalau reaksi berorde 2 apa? Seper K kali konsentrasi A0. Seper K-nya berapa, Pak? 0,442. Betul? Ya. Dikali dengan berapa? Ininya tadi, ini kan satuannya molar min 1 jam min 1 ya. Dikali A0. Berapa A0-nya tadi? Perfect. Coba lihat di 0. A0 itu di 0. Berapa A0-nya? 0, berapa? Berapa? Ya. Saat, ayo, berapa? T setengah. A0-nya adalah 0,501. Jangan ragu ya. Karena dia posisi awalnya. 0,501 molar min 1. Ini bisa kita coret molarnya. Betul tidak? Sisanya nanti jam. Silakan. 1 dibagi 0,442 dibagi 0,501. Berarti diperoleh waktu paruhnya adalah 4,52 jam. Karena jam min 1 dikeataskan. Pak, saya mau ubah dalam bentuk second. Boleh. Kalau kamu ubah second tinggal dikalikan. Berarti ini adalah T setengah dari waktu itu. Atau dari reaksi yang disediakan di depan. Paham? Jadi kamu perlu ingat apa? Kalau dia reaktannya 1, dan ada data waktu versus konsentrasi, kamu tambah 2 tabel. 1 untuk ln konsentrasi, kamu cari di kalkulator, 1 per konsentrasi. Lalu dua-duanya kamu bikin grafik. Kalau supaya gampang, kamu bikin dulu di Excel grafiknya. Nanti kamu lihat mana yang linear. Linear itu yang lurus, tidak melengkung. Ini kan ada sisa melengkung sedikit. Kalau dia melengkung sedikit, berarti bukan reaksi berorde dia. Kalau yang lurusnya nanti ln versus T, maka reaksi berorde 1. Kalau seperkonsentrasi versus T yang linear, maka reaksi berorde 2. Lalu apa selanjutnya, Pak? Mencari nilai K-nya. Ya, itu dia. K-nya itu sama ini. K sama dengan slope. Kalau udah saya bilang, delta Y per delta X. Ini positif K-nya. Kenapa? Karena dia ini positif. Makanya ini positif. Sementara di orde 1 ini negatif. Maka slope-nya adalah negatif K. Semoga memahaminya. Paham? Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu sebelum kamu melanjutkan ke materi lainnya. Sebelum kamu membuat latihan di e-learning. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana pengaruh suhu atau berapa laju setelah suhu dinaikkan? Oke ya, pengaruh suhu. Oke. Pengaruh suhu. Oke. Bagaimana pengaruh suhu? Oke. Hubungan kuantitatif dari suhu terhadap laju reaksi itu adalah semakin tinggi suhu, maka laju reaksi gimana? Suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin cepat. Kenapa? Karena tumbukan semakin banyak, sehingga laju reaksi semakin menjadi lebih cepat. Nah, maka pada umumnya kita bisa lihat nih, VA sama dengan delta V kali TA kurang T0 dibagi 10 dikali V0. Oke. Apa itu VA?
VA itu laju reaksi akhir. Oke. V0 apa? Laju reaksi awal. Oke. Delta V apa? Kenaikan laju reaksi. Oke. Nanti diketahui berapa kali, 2 kali kah, 3 kali kah. Lalu TA apa? TA itu adalah suhu akhir. Oke. Sementara T0 apa? T0 adalah suhu awal. Nah, itu dia. Paham dulu? Mengerti? Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjutkan? Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang ini. Bila suatu reaksi, oke ya, jika suatu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya meningkat 2 kali lipat. Meningkat 2 kali. Yang 2 kali inilah yang disebut sebagai delta V. Ingat itu ya. Kalau nanti 3 kali berarti itulah yang disebut 3V. Oke. Selanjutnya kita lihat dia. Jika pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung 12 menit. Oke. Reaksi berlangsung dengan laju sebesar sekitar 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per second. Tentukan laju reaksi. Oke, tentukan laju pada suhu 50 derajat Celcius. Ini contoh soal ya. Kita lihat. Kita tahu bahwa delta V tadi berapa? 2. Karena dia laju reaksi meningkat 2 kali. VA yang ditanya, betul. V0 berapa, Pak? Laju awalnya suhu awal 2,5 kali 10 min 2 molar per second. Maka T0-nya adalah 20 derajat Celcius. VA yang ditanya pada TA sebesar 50 derajat Celcius. Itu dia. Ingat ya. Maka bisa kita tentukan VA sama dengan delta V adalah 2 dipangkatkan TA-nya berapa? 50 kurang 20 bagi 10 kali 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per second. Maka VA 50 kurang 20, 30 bagi 10, 32 pangkat 3 kali 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per second. 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti 8 kali 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per second. 8 kali 2,5 berapa? 20 kali 10 min 2 molar per second. Atau ini adalah 0,2 molar per second. Matematikanya tolong diperincing. Paham dulu? Jadi ketika ada pada suhu tertentu lajunya sekian, ditanya berapa laju pada suhu lebih tinggi, maka itu menggunakan persamaan ini. Dengan catatan kita harus tahu delta V-nya berapa atau lajunya meningkat berapa. Paham? Oke. Dan yang terakhir, kita akan bicara masalah persamaan Arrhenius. Oke ya. Bagaimana persamaan Arrhenius? Sekarang kita lihat ya. Persamaan Arrhenius itu kita melihat berapa konstanta laju pada berbagai reaksi. Kalau pada hanya kalau hanya pada satu, kalau ditanyanya berapa laju setelah suhu berbeda, pakai ini. Kalau yang ditanya konstanta laju pada T berbeda, konstanta laju pada T berbeda, maka kamu cukup membuat apa? Pakai persamaan Arrhenius. Ini hubungannya dengan teori tumbukan terkait dengan laju reaksi. Ingat ya. Di mana ln K1 per K
Oke, atau ln K2 per K1. Ini ln-nya dalam kurung ya. Ln K2 per K1. Lalu bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Ada? Tidak. Oke. Sama dengan EA per R kali seperti. Seperti berapa? T2 atau T1? Masih ingat? Halo? Masih ingat tidak? Oke. Seperti 1 kurang seperti 2. Ingat ya. Ini nanti tinggal kamu masukkan angkanya pakai kalkulator. Di mana R itu besarnya adalah 8,314 Joule mol min 1, Kelvin min 1. Ini mah gampang, tidak perlu diberikan contoh. Jadi kalau nanti kamu disuruh menentukan laju pada waktu yang berbeda, gunakan persamaan yang di depan. Sedangkan kalau ditanya berapa konstanta pada waktu atau pada suhu yang berbeda, maka gunakan persamaan Arrhenius. Selanjutnya, silakan kamu kerjakan latihan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.